Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Pasti baik-baik saja. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita berjumpa dalam pesan pastoral. Kali ini saya berikan tema kasih dalam lingkungan kerja. Setiap orang pasti pernah mengalami berupa masalah atau kondisi yang tidak nyaman di lingkungan pekerjaannya. Apakah itu masalah beban pekerjaan, masalah dengan atasan, masalah dengan sesama teman sekerja, dan bagaimana sikap kita terhadap pengalaman tersebut. Apakah kita mau belajar dari kisah kita yang dulu atau mengulangi kesalahan yang sama? Nah, sebagai orang percaya, seharusnya kita menyatakan kasih Allah di lingkungan kerja kita. Kasih Allah seperti apa yang kita harus nyatakan di dalam lingkungan kerja kita? Nah, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita akan lihat satu persatu. Kasih yang seperti apa harus dinyatakan dalam lingkungan kerja kita? Yang pertama, kasih itu sabar. Apa artinya ya? Apakah kita tidak boleh marah? Nah, mari kita lihat. Kasih itu sanggup menanggung perbuatan jahat orang lain. Luka-luka, hasutan, kemudian tanpa dipenuhi oleh kebencian. Atau ingin balas dendam. Kasih itu sabar. Kasih itu membuat pikiran kita menjadi tabah, memberikan kekuatan untuk mengalahkan nafsu amarah, dan menggantikan dengan sebuah kesabaran. Kasih itu sabar menunggu perubahan atas seseorang. Kasih itu dapat menampung banyak kelalaian atau kegagalan dari orang yang dikasihi. Jadi menerapkan sikap sabar akan membuat keadaan berbalik menjadi baik. Nah, jadi tolong dicatat bahwa sabar itu bukan berarti tidak boleh marah. Marah tetapi pada tempatnya dan pada waktunya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Apa artinya murah hati? Murah hati artinya baik hati, melimpah dalam memberi, suka membantu dan berbuat baik. Bahkan orang yang murah hati senantiasa mencari kesempatan untuk berbuat baik, tahan terhadap ketidakadilan. Nah, yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Artinya apa? Kasih itu tidak cemburu, tidak bersedih karena keberuntungan orang lain. Banyak orang yang iri hati, bersedih karena orang lain yang untung, dirinya kenapa belum beruntung. Juga terhadap sifat-sifat baik yang dimiliki orang lain. Orang lain punya sifat baik, dia tidak mempunyai sifat baik, dia iri hati, dia cemburu dengan orang lain tersebut. Nah, kasih itu tidak iri. Oleh sebab itu, maka dengan kasih kita menjadikan orang-orang itu menjadi teman kita, sahabat kita, rekan sekerja kita yang baik. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya apa? Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong atas pencapaian yang dia raih. Tidak menyombongkan diri dengan kehormatan, kekuasaan, dan penghargaan yang diperolehnya. Kasih itu saling mendahului dan dalam memberi hormat, tidak mencari untuk kepentingan sendiri. Ini yang disebutkan dengan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kelima, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Maksudnya apa? Adalah tidak melakukan yang tidak pantas, tidak melakukan yang hina, tidak melakukan yang jahat. Misalnya membuli teman sekerjanya, korupsi, ya, menipu perusahaan, tidak seperti itu. Kasih itu memperlakukan semua orang sesuai dengan derajatnya sebagai sesama. Dengan menaruh rasa hormat, menghargai orang-orang yang berderajat yang lebih tinggi, dengan menunjukkan kebaikan hati dan tetap rendah hati. Yang keenam, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa maksudnya? Adalah tidak mencari pujian, tidak mencari kehormatan, keuntungan, atau kesenangan bagi diri sendiri.
Mengasihi diri sendiri pada tingkat tertentu itu wajar. Mengapa? Karena firman Tuhan juga katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita mengasihi diri sendiri, demikian juga kita mengasihi sesama, khususnya adalah rekan sekerja kita. Nah, yang ketujuh, kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting. Tadi sudah saya sebutkan di depan, yaitu apa? Sabar. Sabar itu bukan berarti tidak bisa marah, tetapi tidak menjadi pemarah. Itu bedanya. Kasih itu tidak cepat merasa jengkel. Kasih memperbaiki ketajaman penguasaan diri, mempermanis dan memperlembut pikiran sehingga tidak cepat berprasangka buruk kepada orang lain. Kasih itu dengan mudah membuang kesalahan orang lain dan menjadi rukun kembali. Karena banyak orang yang tidak bisa seperti itu. Kasih tidak menyimpan kebencian, tidak memberikan kesempatan untuk balas dendam. Nah, saya percaya kalau ini kita terapkan dalam lingkungan kerja kita, maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Orang akan melihat dan merasakan kasih Allah dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Serta Tuhan berkenan dan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar kepada kami. Dan kami juga belajar untuk mengasihi orang lain seperti yang pernah Engkau lakukan. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.